Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nur Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi stroke. Stroke adalah penyakit atau gangguan fungsional otak akut vokal maupun global akibat terhambatnya peredaran darah ke otak. Gangguan peredaran darah otak berupa tersumbatnya pembuluh darah otak atau pecahnya pembuluh darah di otak. Otak yang seharusnya mendapat pasokan oksigen dan zat makanan menjadi terganggu. Kekurangan pasokan oksigen ke otak akan memunculkan kematian sel saraf atau neuron. Nah, berdasarkan beberapa pengertian di sini dapat disimpulkan bahwa stroke adalah gangguan peredaran otak yang dapat mengakibatkan fungsi otak terganggu, dan bila gangguan yang terjadi cukup besar akan mengakibatkan kematian sebagian sel saraf. Nah, stroke dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu ada stroke iskemik dan stroke hemoragik. Kedua kategori ini merupakan suatu kondisi yang berbeda. Pada stroke hemoragik terdapat timbunan darah di subarachnoid atau intracerebral. Sedangkan stroke iskemik terjadi karena kurangnya suplai darah ke otak sehingga kebutuhan oksigen dan nutrisi kurang mencukupi. Stroke iskemik terjadi pada otak yang mengalami gangguan pasokan darah yang disebabkan karena penyumbatan pada pembuluh darah otak. Penyumbatnya adalah plak atau timbunan lemak yang mengandung kolesterol yang ada dalam darah. Penyumbatan bisa terjadi pada pembuluh darah besar atau arteri karotis, atau pembuluh darah sedang atau pembuluh darah kecil. Penyumbatan pembuluh darah bisa terjadi karena dinding bagian dalam pembuluh darah atau arteri menebal dan kasar, sehingga aliran darah tidak lancar dan tertahan. Oleh karena itu darah berupa cairan kental, maka ada kemungkinan akan terjadi gumpalan darah atau trombosis, sehingga aliran darah makin lambat dan lama-lama menjadi sumbatan pembuluh darah. Akibatnya, otak mengalami kekurangan pasokan darah yang membawa nutrisi dan oksigen yang diperlukan oleh darah. Penggolongan stroke iskemik atau infark dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada transit ischemic attack. Nah, ini suatu gangguan akut dari fungsi lokal cerebral yang gejalanya berlangsung kurang dari 24 jam atau serangan sementara dan disebabkan oleh trombus atau emboli. Yang kedua ada reversible ischemic neurological deficit. Nah, gejala ini akan menghilang kurang lebih 24 jam. Biasanya RIN ini akan membaik dalam waktu 24-48 jam. Yang ketiga ada stroke in evolution. Nah, pada keadaan ini, gejala atau tanda neurologis vokal terus berkembang di mana terlihat semakin berat dan memburuk setelah 48 jam. Jadi, gejala ini kayak ringan ke berat gitu. Terus yang keempat ada complete stroke non-hemorrhagic. Nah, ini kelainan neurologis yang sudah lengkap menetap atau permanen, tidak berkembang lagi bergantung daerah bagian otak mana yang mengalami infark. Jadi, pada bagian ini dia kelainan neurologis menetap. Nah, patofisiologi stroke iskemik dibagi menjadi dua bagian, ada vaskular dan metabolisme. Iskemia terjadi disebabkan oleh oklusi vaskular. Oklusi vaskular yang menyebabkan iskemia ini dapat disebabkan oleh emboli, trombus, plak, dan penyebab lainnya. Iskemia menyebabkan hipoksia dan akhirnya kematian jaringan otak. Yang selanjutnya ada stroke hemoragik. Nah, stroke hemoragik ini pada umumnya terjadi pada lanjut usia karena penyumbatan terjadi pada dinding pembuluh darah yang sudah rapuh, atau bisa disebut juga aneurisma. Pembuluh darah yang sudah rapuh ini disebabkan karena faktor usia atau degeneratif.
Akan tetapi, bisa juga disebabkan karena faktor keturunan. Keadaan yang sering terjadi adalah kerapuhan karena mengerasnya dinding pembuluh darah akibat tertimbun plak atau arteriosklerosis. Akan lebih parah lagi apabila disertai dengan gejala tekanan darah tinggi. Menurut Feigin, ada beberapa jenis stroke hemoragik. Yang pertama ada hemoragi ekstradural atau hemoragi epidural. Nah, ini adalah kedaruratan bedah neuro yang memerlukan perawatan segera. Stroke ini biasanya diikuti dengan fraktur tengkorak dengan robekan arteri tengah atau arteri meninges lainnya. Pasien harus diatasi beberapa jam setelah mengalami cedera untuk dapat mempertahankan hidup. Yang kedua ada hemoragi subdural atau termasuk subdural akut, yaitu hematoma subdural yang robek adalah bagian vena sehingga pembentukan hematomanya lebih lama dan menyebabkan tekanan pada otak. Terus yang ketiga ada hemoragi subarachnoid. Hemoragi ini jadi di ruang subarachnoid, dapat terjadi sebagai akibat dari trauma atau hipertensi, tetapi penyebab paling sering adalah kebocoran aneurisma. Nah, yang keempat ada hemoragi intracerebral, yaitu hemoragi atau perdarahan di substansi dalam otak yang paling umum terjadi pada pasien dengan hipertensi dan aterosklerosis serebral karena perubahan degeneratif. Karena penyakit ini biasanya menyebabkan ruptur pembuluh darah. Selanjutnya ada etiologi dan faktor risiko stroke. Bisa dibaca ya di sini, biasanya diakibatkan dari salah satu dari 4 kejadian, yaitu ada trombosit, embolisme cerebral, iskemia, dan hemoragi cerebral. Terus faktor resikonya dan bisa dibaca juga ada hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, dislipidemia, atrial fibrasi, dan lain-lain. Oke, di sini ada patofisiologi stroke. Kita next saja. Ya, karena udah dijelaskan ya tadi bahwa pembuluh darah yang mengalami gangguan biasanya arteri yang berhubungan langsung dengan otak. Jadi ke trombus, terus oklusi, perfusi jaringan cerebral, langsung ke bawah ke sini. Oke, lanjut. Di sini ada manifestasi klinis. Yang pertama, defisit lapang pandang, yaitu seperti tidak menyadari orang atau objek di tempat, kehilangan penglihatan, terus ada kesulitan menilai jarak dan diplop. Yang kedua ada defisit motorik. Terus ada hemiparesis. Hemiparesis itu kayak kelemahan wajah, lengan, dan kaki pada sisi yang sama. Terus ada hemiplegi. Hemiplegi ini paralisis wajah, lengan, dan kaki pada sisi yang sama. Terus ada ataksia. Ataksia ini berjalan tidak mantap dan tidak mampu menyatukan kaki. Terus yang keempat ada disartria. Disartria, kesulitan berbicara. Dan ada disfagia, kesulitan dalam menelan. Terus yang ketiga ada defisit sensorik. Nah, ini kebas dan kesemutan pada bagian tubuh. Terus ada yang keempat, defisit verbal. Ada afasia ekspresif, tidak mampu membentuk kata yang dapat dipahami. Terus yang kedua ada afasia reseptif, tidak mampu memahami kata yang dibicarakan. Afasia global, yaitu kombinal baik afasia reseptif dan ekspresif. Terus yang kelima ada defisit kognitif. Nah, ini kehilangan memori jangka pendek dan panjang, penurunan lapang perhatian, kerusakan kemampuan untuk berkonsentrasi, perubahan penilaian. Yang terakhir ada defisit emosional, kehilangan kontrol diri, labilitas emosional, penurunan toleransi pada situasi yang menimbulkan stres, depresi, menarik diri, rasa takut bermusuhan dan marah, perasaan isolasi, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada stroke berulang. Nah, stroke berulang ini penderita dapat pulih secara sempurna dan ada pula yang sembuh dengan cacat ringan, sedang, sampai berat. Pada kasus berat dapat menjadi kematian. Pada kasus yang dapat bertahan hidup, beberapa kemungkinan terjadi stroke berulang, dementia, dan depresi.
Dan bisa dibaca ya, di sini ada faktor resiko kejadian stroke berulang. Oke, baik, segitu saja dari saya. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.